Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Ini luar biasa, jadi satu kehormatan bagi saya. Kemarin sempat diskusi sama Pak Anindito, emangnya di era pandemi ini ada yang masih ada yang komplain gitu. Ya nggak apa-apa lah kita ini coba, ini ada beberapa teman yang minta gitu. Tapi ternyata luar biasa, yang ikut hari ini lebih dari 30 gitu ya, 30 orang. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu nanti akan curhat banyaknya komplain atau kita sharing gitu ya. Nah, izin saya untuk menyampaikan screen share. Iya, jadi diskusi kita selama 2 jam ya, kurang lebih 2 jam ini terkait dengan handling komplain. Jadi sebuah kegiatan yang mau tidak mau kalau kita di lembaga pelayanan kesehatan terutama atau di lembaga pelayanan publik tepatnya ya, ini sering gitu terjadi ya, kita sering mendapatkan komplain gitu. Nah, apa sih sebenarnya komplain itu? Nanti kita coba lihat, tapi sebelumnya saya yakin dari nama-nama yang ada di sini, kalau saya tanya apakah ada yang sudah mengenal saya, gitu, sepertinya belum. Ini orang nggak terkenal tuh resikonya harus memperkenalkan diri. Jadi saya izin untuk memperkenalkan diri, Bapak dan Ibu. Ini saya Nenggi, jadi memang sehari-hari dipanggilnya Nenggi, Mbak Nenggi, gitu, Nenggi Wahyuni. Saya bekerja di Rumah Sakit Akademi UGM. Kalau di peserta ini tidak ada yang dari Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri ya. Kami di RSPPN ini baru 8 tahun, tapi tahun ketiga kami dihadapkan ke akreditasi, jadi memang harus berakreditasi. Jadi alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi SNARS paripurna untuk kedua kalinya. Jadi merupakan rumah sakit PTN pertama yang mendapatkan akreditasi paripurna, rumah sakit tipe B. Nah, saya di Rumah Sakit UGM sebagai kepala instalasi humas dan pemasaran. Kalau tahun 2019 ada promkes juga, ada promosi kesehatan, tapi tahun 2018, maka untuk promkesnya kita pisahkan menjadi satu unit tersendiri. Nah, selain di RSA UGM, saya sendiri juga di Fakultas Kedokteran UGM, kuliah komunikasi, dan ini tergabung di KSDM-an. Kemudian saya juga merupakan trainer memang khusus di bidang kesehatan. Dan 2 buku yang sudah saya tulis, satu buku bersama dengan rekan-rekan dan almarhum Prof. Iwan. Prof. Iwan itu beliau dulu di Fakultas Kedokteran, kemudian di Universitas Gadjah Mada wakil rektor. Sekarang karena COVID beliau salah satu yang kena dampak COVID. Kemudian ini tentang rumah sakit akademik, rumah sakit saya yang saya tulis. Jadi memang sesuatu yang unik, rumah komunikasi karena itu bidang saya, jadi komunikasi, informasi, edukasi. Nanti kalau ada kesempatan bertemu, barangkali kita bisa bagi-bagi bukunya ya. Nah, ini untuk trainer sekedar share aja sertifikat yang saya dapatkan, kemudian sertifikasi uji kompetensi. Ini memang uji kompetensi untuk humas. Jadi Versi bekerja sama dengan BNSP menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi untuk teman-teman yang humas barangkali atau yang punya staf humas, Bapak Ibu bisa mencoba untuk mendapatkan sertifikasi ini. Setahun biasanya dilakukan 2 kali. Nanti ada ujian-ujiannya, ada kompetensi-kompetensi yang memang diujikan dan dikuasai. Nah, ini tadi saya share, saya memang mengkhususkan diri trainer di bidang kesehatan. Mungkin ada yang pernah berkunjung ke Kota Balikpapan, kalau Kota Balikpapan ya. Kemudian, wah ini jauh-jauh ini, Semanggang di mana ini? Blega, Puskesmas Semanggang, Puskesmas Blega. Ini luar biasa. Barangkali saya pernah ada yang singgah. Oh, Probolinggo. Kalau Probolinggo itu di rumah sakitnya dekat ini dengan rumah sakit ibu dan anak Amanah. Baik, kemudian materi sudah sangat menguasai bagaimana sih mengelola keluhan pelanggan. Tetapi
seperti kata Steve Jobs, stay hungry, stay bullish. Jadi selalu merasa lapar, selalu merasa bodoh, ingin tahu, ingin tahu, ingin tahu. Dan ini saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu berkenan untuk bergabung di kelas ini. Nah, karena saya yakin sebagian sudah advance dan sudah banyak pengalaman, mohon nanti juga berkenan untuk sharing. Kalau filosofi gelas itu setengah isi setengah kosong, maka kalau seandainya gelas itu penuh, kemudian ditambah dengan air, pasti akan tumpah. Nah, sebelum itu tumpah, mungkin bisa di-share ke yang lain pengalamannya, dan bagi yang masih setengah, maka nanti mencoba diskusi, belajar banyak dari rekan-rekan yang hadir di kelas online ini. Jadi kalau saya mengisi pelatihan itu, saya sampaikan bahwa sumber belajar itu bukan hanya pada narasumbernya, tetapi seluruh peserta, seluruh yang hadir dalam kelas tersebut itu adalah sumber belajar kita. Kira-kira seperti itu. Nah, 3 poin yang akan kita diskusikan selama kurang lebih 120 menit ini. Yang pertama adalah kebijakan pengelolaan keluhan pelanggan. Nanti mungkin kalau dari yang Fasiankes, ini saya sudah banyak gitu belajar, tapi nanti kalau yang dari dinas Ibu Berins Esyala nanti mungkin bisa share juga ya dengan kita, kira-kira apakah kebijakannya menggunakan yang Menpan. Kita juga menggunakan Menpan kalau Fasiankes ya, terutama untuk kegiatan survei-survei atau undang-undang atau apa, nanti kita bisa share. Kemudian yang kedua, hal penting yang perlu kita ketahui juga. Takut kuota habis. Ya. Jadi yang hal kedua mengenai bagaimana kita mengenali sebenarnya harapan dan emosi pelanggan. Kita sebenarnya tahu nggak sih pelanggan kita itu siapa? Gitu. Mungkin kalau kita di rumah masing-masing, customer ya, customer mungkin kalau pelanggan kok kayaknya konotasinya negatif gitu ya. Kalau customer kita kalau di rumah siapa? Kalau saya sebagai ibu rumah tangga tentunya customer saya ya suami, ya anak-anak. Jadi kalau saya tidak mengenali dengan baik harapan, emosi dari customer saya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Nah, seberapa jauh Bapak dan Ibu mengenal customer? Nanti dimulainya dari kehidupan rumah tangga saja. Misalnya kalau dengan pasangan, dengan suami, dengan istri gitu. Kalau yang ibu-ibu suaminya berdehem gitu, wah udah tahu nih dia maunya apa. Oh, buatin kopi gitu. Baru hanya berdehem aja. Ini saking apa? Saking sensitifnya gitu. Saking sensitifnya baru itu udah tahu gitu ngapain gitu, ngapain. Atau ya hal-hal kecil lainnya lah yang semakin kita bisa mengenali customer kita, maka akan mudah bagi kita untuk mengelola keluhan pelanggan gitu. Karena nanti kita tahu bahwa keluhan itu sebenarnya sesuatu yang baik gitu. Tergantung kita melihatnya dari sudut pandang mana. Nah, selanjutnya yang ketiga, setelah kita tahu kebijakannya, terus mengenali harapannya, maka yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Kalau kemudian sudah terjadi komplain, langkah-langkah untuk menangani keluhan pelanggan seperti apa? Ya karena di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita tidak akan terhindar ya dari risiko komplain. Termasuk tadi dengan pasangan, kita sudah mencoba baik-baik, mencoba sudah tersenyum, tapi mungkin lagi ngerasa nggak, lagi bad mood gitu ya, pasangan kita tiba-tiba komplain. Nah kalau sudah komplain gimana? Nanti salah satunya yang ingin kami bagikan di sini adalah tentang verbal dan non-verbal, lebih ke teknik komunikasinya. Jadi kan ada 3 V ya, visual, verbal, dan vokal. Dan ternyata visual itu yang berpengaruh cukup tinggi. Nanti kita bahas di akhir. Kenapa? Kalau orang lagi marah-marah, suami kita lagi marah-marah, anak lagi marah-marah. Marah kemudian kita tanggapinya dengan ada juga visual kita yang yang wadahnya itu wajah menyeramkan gitu. Kira-kira tambah marah nggak? Tambah marah. Jadi bagaimana kita nanti mengelola gitu, memanage bagaimana ekspresi kita, bagaimana memanage tone, volume suara kita, itu penting dalam kita menangani langkah-langkah keluhan pelanggan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, masuk pada sesi yang pertama, yaitu kebijakan pengelolaan keluhan pelanggan. Wah, kalau muncul kebijakan itu apa sih? Nanti kita lihat bahas lebih jauh ya. Yang pertama yang kita ketahui dulu adalah bagaimana keluhan itu muncul. Sebenarnya apa toh keluhan itu?
Kira-kira apa keluhan? Ini kita bisa diskusi atau gimana Pak Anito? Keluhan. Boleh kalau ada yang mau sharing keluhan. Ada yang sudah membuka mic. Apa tuh yang dimaksud dengan keluhan itu? Jangan-jangan kita beda persepsi. Silakan. Ya, Silakan silakan yang Bapak Ibu paling kalau mau menanggapi. Tidak puas. tidak puas. Siapa ini tadi Kak? Pak? Ya, sesuatu. Sesuatu Emi yang tidak Rahmawati. nyaman. Bu Emi Rahmawati. Baik, Ibu. Ini panggilannya Ibu siapa? Ibu Emi. Emi. Iya, Bu Emi. Sesuatu yang tidak nyaman ya Bu Emi. Misalnya apa nih Bu Ya. Emi? Lebih ke apa ya? Mungkin karena pelayanan lebih apa yang kita dapatkan pada saat kita ada di tempat itu. Seperti itu. Sesuatu yang tidak nyaman. Oh yang nggak nyaman aja gitu ya. Pernah mendapat komplain nggak Mbak Bu Emi? Pernah. Sering. Oh sering. Iya. Oh, siapa yang ini pernah ya? Yang sering tadi Pernah. siapa yang sering? Bu Sri Hartati, open mic nih. Oh ya. Kalau keluhan itu menurut saya sesuatu yang membuat orang merasa tidak puas dengan apa yang dia inginkan. Tidak puas dengan apa yang Dengan apa yang diinginkan. dia inginkan ya. Iya. Terima kasih. Sudah pernah mendapatkan komplain nih Bu Sri Hartati di Lampung ya? Iya. Sering Bu. Oh sering. Berarti banyak yang tidak terpuaskan ya Bu ya? Iya betul. Ya Nanti kita karena akan- sudah 10 tahun di rumah sakit ya udah sakit. Ya. Oh, terus biasa aja gitu ya. Baik, ini ada terima kasih Bu di Lampung, sehat terus ya Bu. Ini ada Amin, Bu. Dokter Ferry Dewanto. Dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini walaupun Baik ya, Menanggi. tetap senyum terus ya Dok ya. Alhamdulillah. Ya. Apa Dok ini mau share? Apa itu keluhan, komplain? Silakan Jadi Dok. yang disebut keluhan itu adalah jika antara harapan dan kenyataan itu tidak sesuai. Yes. Contohnya misalkan pasien itu datang ke rumah sakit harapannya untuk mengetahui penyakitnya. Saat di rumah sakit dia tidak diberi penjelasan tentang penyakitnya sehingga di situ muncullah keluhan, gitu ya. Iya, terima kasih. Ini kalau Dokter Ferry ini kalau dapat keluhan, dapat komplain itu kayaknya menenangkan ya. Jadi pasiennya mau komplain nggak jadi gitu ya. Pak Terun Dok sudah share. Baik, jadi tidak nyaman akibat ketidakpuasan, sesuatu yang dirasakan, harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ini kemudian menimbulkan komplain. Jadi memang benar sekali, artinya ekspektasi yang sesuatu yang diharapkan oleh pelanggan itu tidak sesuai. Nah, maka kita perlu melihat kira-kira ekspektasi harapan pelanggan terhadap organisasi kita itu apa. Nah, ini perlu kita kaji. Jangan-jangan memang kita tidak bisa memenuhi gitu. Memenuhi karena memang beda ekspektasinya. Nanti kita akan kaji lebih jauh di situ.